Leaders yang dinilai kurang efektif memiliki setidaknya 4 kali lebih banyak anggota tim yang terindikasi quiet quitting ini, ya, dibandingkan leader yang efektif. Sehingga jika si karyawan merasakan burnout, tapi sang atasan mampu membantu, ia tidak akan memilih untuk quiet quitting ini. Jadi ternyata kuncinya di leader, ya, bukan di burnout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jamil Azaini di acara Leadership Inspiration. Sejak pandemi COVID-19 hingga kini, batasan antara pekerjaan dan kehidupan personal kita semakin blur atau tidak jelas. Hustle-bustle culture semakin dianggap wajar. Orang bangun tidur langsung ngecek email, malam masih diminta report, bahkan saat family time pun masih harus menanggapi telepon klien, pulang kerja sudah malam, pagi harus datang lebih awal. Dan fenomena-fenomena ini sebetulnya sudah lama terjadi, namun semakin intens beberapa tahun belakangan ini. Akibatnya, baru-baru ini muncul gerakan baru, yaitu quiet quitting. Yang yang berusaha menolak budaya hustle tadi, ya. Ia mengembalikan ke titik keseimbangan, ya. Istilah quiet quitting ini mulai ramai dibicarakan di berbagai kanal media sosial, ya. Baru-baru ini Brian Crelly, ya, seorang warga negara Amerika Serikat lah yang mulai mempopulerkan istilah ini di TikTok-nya sejak April 2022. Quiet quitting ini sendiri merupakan sebuah gagasan yang menekankan bekerja bukanlah menjadi fokus kehidupan seseorang. Sehingga gerakan ini, ya, mengajak orang-orang untuk memiliki batasan waktu terhadap pekerjaan dan kehidupan personalnya secara strict, secara tegas. Dalam kasus yang ekstrim, bahkan mereka hanya perlu bekerja sesuai dengan job desk-nya, tidak lebih. Atau bahkan mereka sangat anti dengan going extra miles, memberi usaha lebih terhadap apa yang dikerjakan. Bukan tanpa alasan istilah ini muncul, ya, muncul ke permukaan, ya, dan menjadi booming. Banyak alasan yang melatar belakangi quiet quitting ini, ya. Salah satunya kasus burnout yang semakin tinggi sejak pandemi datang. Sebuah survei di 3 negara, yakni di Singapura, Filipina, dan Indonesia, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan riset, ya, Southeast Asia, ya, dengan Milieu Insight, ya, yang berkolaborasi dengan Intelek, menemukan bahwa 50% dari keseluruhan partisipan pernah mengalami burnout setidaknya dalam 3 tahun belakangan ini. Jack Jenger dan Joseph Walkman dalam Harvard Business Review menganalisa data leadership assessment 360 derajat selama 1 dekade terakhir. Untuk apa? Untuk mencari akar penyebab seseorang memilih untuk quiet quitting ini. Menariknya, yang menjadi alasan mendasar dan paling utama dari quiet quitting ini ternyata bukan berasal dari burnout karyawan itu sendiri, melainkan karena kemampuan atasannya dalam membangun hubungan dengan karyawannya. Leaders yang dinilai kurang efektif memiliki setidaknya 4 kali lebih banyak anggota tim yang terindikasi quiet quitting ini, ya, dibandingkan leader yang efektif. Sehingga jika si karyawan merasakan burnout, tapi sang atasan mampu membantu, ia tidak akan memilih untuk quiet quitting ini. Jadi ternyata kuncinya di leader, ya, bukan di burnout. Sebetulnya, menurut saya, tidak salah jika kita dan tim memiliki batasan antara pekerjaan dengan kehidupan personal. Itu adalah salah satu usaha untuk tetap be mindful terhadap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Namun, apabila batasan itu muncul karena ketidaknyamanan kita terhadap kehidupan pekerjaan, maka kita harus segera luruskan benang kusutnya. Di Amerika sendiri, dari hasil survei Gallup, ya, terhadap pekerja di atas 18 tahun pada Juni 2022, setidaknya 50% diantaranya adalah quiet quitters.
Karena memang istilah ini cukup ramai digembar-gemborkan oleh Gen Y dan Gen Z. Nah, sekarang coba Anda refleksikan sejenak. Apakah ada di antara anggota tim Anda yang mengarah ke quiet quitting ini? Bekerja hanya tupoksinya, tugas pokok aksinya saja, job description saja. Ogah lembur, ya, ogah datang lebih awal, meeting pun itu yang mandatori. Kalau diajak meeting suka males-malesan gitu. Nah, lalu bagaimana cara Anda sebagai seorang leader dalam menanggapi fenomena ini? Apakah Anda akan pura-pura tidak tahu dan berharap yang bersangkutan resign? Ingat ya, mencari orang baru adalah solusi yang mahal dan itu menghabiskan waktu. Nah, setidaknya ada 3 tips yang akan saya bagikan kepada Anda sebagai seorang leader agar Anda dapat segera bersikap secara aktif menghentikan fenomena ini. Setidaknya untuk tim Anda. Jangan lupa ya, kalau nanti memperoleh manfaat, di-share, di-like untuk teman-teman Anda yang juga sebagai seorang leader. Apa pertama yang perlu dilakukan? Temukan alasan di balik semua sikapnya. Jadi setiap orang bertindak itu pasti punya alasan tertentu. Maka banyak kesalahan terbesar seorang leader yang sering ditemui ialah membuat asumsi. Saat mengetahui ada anggota timnya yang terlihat demotivasi atau mulai menjauh, ya, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Padahal sebenarnya bukan itu yang jadi masalah utamanya. Daripada Anda salah, ya, lebih baik Anda cari tahu ya terlebih dahulu, ajaklah ngopi-ngopi gitu atau ngobrol-ngobrol santai ya. Saat jam kerja ya, jangan di luar jam kerja ya. Bangun hubungan yang hangat dan positif ya secara personal. Ya, bahasa tubuh Anda, intonasi Anda, dan cara Anda berkomunikasi perlu diperhatikan agar anggota tim Anda tidak merasa sedang diinterogasi oleh Anda. Dari obrolan ini, Anda bisa menemukan alasan dibalik semua sikap yang selama ini terjadi. Setelah itu, ya, maka Anda membuat komitmen, ya, membuat kesepakatan yang menguntungkan perusahaan, menguntungkan tim Anda, dan juga menguntungkan anggota tim tersebut. Karena Anda sudah tahu alasan dibalik perilakunya selama ini, maka Anda bisa melakukan saran yang tepat atau keputusan yang tepat. Yang kedua, perlu reshape mindset Anda. Mungkin sejauh ini Anda sudah dibekali dengan berbagai ilmu tentang millennials ataupun Gen Z, ya, Gen Y. Ya. Tidak ada salahnya, ya, melalui obrolan tadi Anda bisa mengkonfirmasi apa yang telah Anda ketahui. Karena bisa jadi tidak semua memiliki karakteristik yang sama seperti yang tertulis dalam banyak jurnal dan literatur. Fakta yang kita temukan dalam keseharian lebih akurat dibandingkan apa yang tertulis dalam buku maupun jurnal ilmiah. Karena kan kejadian semacam ini kan baru selama COVID ya, munculnya besar ya. Landasan ilmiahnya belum terlalu banyak data-datanya. Selain itu, ya, dibanding Anda menuntut anggota tim Anda untuk selalu on setiap saat, ya, yang bisa berujung pada burnout, Anda dapat membantunya untuk mengelola pekerjaannya sehingga lebih terkelola dengan baik. Itu cara yang paling hebat untuk membantu mereka supaya mereka kemudian tidak cuman fokus pada job desk-nya Anda. Yang ketiga, cek dan tawarkan bantuan atau dukungan. Nah, daripada Anda menanyakan kabar saat anggota tim terindikasi quiet quitting ini, kenapa tidak Anda jadikan sebagai kebiasaan? Dengan demikian, anggota tim tidak merasa harus stres dahulu untuk mendapat perhatian dan dukungan dari Anda. Apabila kebiasaan ini sudah terbentuk dan menjadi budaya dalam tim Anda, bukan tidak mungkin psychological safety anggota tim Anda akan semakin meningkat. Oh iya, perhatikan betul ya ketika Anda membuat kalimat pertanyaan yang Anda utarakan, ya, sebisa mungkin pertanyaan itu bersifat netral dan tidak memunculkan sikap defensif dari anggota tim Anda. Seolah kalau kemudian ini dilakukan, anggota tim Anda menjadi lebih enjoy, menjadi lebih nyaman. Itulah ketiga tips yang bisa saya bagikan ke Anda. Jauh lebih mudah untuk menyalahkan mereka yang quiet quitting ini sebagai pemalas atau orang yang tidak punya motivasi.
dibandingkan melihat lebih dalam dan memahami apa yang sebetulnya terjadi pada mereka, apa yang menjadi concern mereka. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita perlu melakukan hal itu, walaupun kelihatannya lebih berat. Nah, Simon Ahuja, seorang strategic konsultan, ya, dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam 500 Fortune, ya, Fortune 500, ya, dia mengingatkan, ya, it's on leaders to genuine, ya, and authentically understand where people are coming from. Memang sudah jadi tugasnya leader untuk memahami latar belakang setiap anggota timnya secara lulus. Seperti pepatah yang mungkin pernah Anda dengar. Orang seringkali meninggalkan pemimpinnya bukan tempat kerjanya, tapi karena pemimpinnya. Nah, sekarang kendalinya ada di tangan Anda sebagai seorang pemimpin. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin dengan Anda tetap care kepada anggota tim Anda. Sukses mulia untuk Anda.